إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya yang diberikan kepada kita sampai saat ini. Di antaranya kita diberi kesempatan, kekuatan dan taufiknya untuk menghadiri panggilan dan seruan azan, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban utama salat Jumat berjamaah. Sungguh nikmat yang tidak mungkin bisa kita ganti dengan apapun, tidak bisa dibeli dengan apapun, karena nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat keamanan dan kemudahan beribadah merupakan nikmat tertinggi yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya di muka bumi ini. Semoga kehadiran kita bahagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan sebab menjaga dan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita, agar kita istiqamah menghabiskan sisa-sisa waktu hidup kita di dunia ini dengan baik, beribadah dengan ikhlas dan benar, sampai kelak Allah memanggil kita meraih husnul khatimah. Amin. Berikutnya, semoga salawat, salam dan keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri beliau yang mulia, para keluarga yang beriman bertakwa, para sahabat seluruhnya, utamanya al-khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Begitu pula kepada para nabi dan rasul lainnya alaihi wassalatu wassalam, serta untuk segenap umat Islam, siapapun mereka, dimanapun dan kapanpun mereka berada, yang masih mau memegang teguh agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Amin. Selanjutnya, menyampaikan wasiat kepada pribadi dan jamaah semuanya, sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat terdahulu dan juga kita umat Islam. Begitu pula wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan, yaitu mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguhnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati kecuali tetap menjadi seorang muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita beribadah kepada Allah sebagai tugas utama hamba Allah di muka bumi, ketika kita berupaya menjaga iman dan takwa, menjaga istiqamah di atas Islam, ternyata semua itu kita lakukan semata-mata dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ujung akhirnya agar kita
meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan matanya, pendengaran telinganya, gerak langkah kakinya, perbuatan tangannya, dan seluruh aktivitas, bahkan diamnya, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita melaksanakan tugas berat, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang lemah, kita butuh bimbingan, taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak gangguan, rintangan, godaan dari beragam arah dan pihak. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang diberi taufik dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa selamat, yang bisa tegar, yang terus dia berjalan istiqamah di atas jalannya sampai kelak bertemu Allah, menghadap Allah, meraih kebahagiaan, keselamatan, husnul khatimah. Bagaimana agar kita meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah ayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyah. Ayat yang mulia ini sebagai hakim pemutus, menetapkan ini jujur apa tidak bagi setiap orang yang mengaku cinta Allah, padahal kenyataan kehidupan sehari-harinya dia tidak mengikuti syariat dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa itu? Ayat dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Ketika dahulu orang-orang kafir musyrik, begitu pula orang-orang ahli kitab mengaku cinta kepada Allah, maka Allah turunkan ayat ini. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun berlaku sampai umat sekarang ini, bahkan sampai akhir zaman. Siapapun yang mengaku cinta Allah, ikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Untuk meraih mahabbatullah, cinta dari Allah, meraih maghfirah, ampunan dari Allah, meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara, usaha dan amalan kita adalah ittiba'ur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat ini disebutkan secara mutlak, fattabi'uni, ikuti aku dalam urusan akidah, dalam urusan keimanan, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan akhlak dan adab. Kita hendaknya berupaya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tuntunan-tuntunan itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim adalah u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa ya'muruna watruku ma yaqulu aba'ukum. Kemudian yang kedua, tinggalkan ajaran keyakinan kakek nenek moyang kalian yang bertentangan dengan akidah dan syariat agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam urusan akidah, keimanan dan tauhid. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kemudian dalam urusan ibadah, wa ya'muruna bis-salah.
Kita diperintah supaya menegakkan salat, bukan sekedar akidah, tapi juga ibadah. Tegakkan salat. Kemudian wasidq, kita diperintah supaya berakhlak yang mulia, bermuamalah yang baik dengan menjaga kejujuran. Wal afaf, dan kita diperintah menjaga kesucian diri, wasilah, dan tetap menjalin silaturahim. Itu di antara sekian banyak tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintah supaya mengikuti ajaran beliau ini. Ajaran beriman, bertauhid, meninggalkan syirik, meninggalkan tradisi yang bertentangan dengan akidah Islam, menegakkan salat, menjaga amanah, kejujuran, kebersihan, kesucian diri, dan tetap menjalin silaturahim. Alangkah indahnya jika ibadah syariat ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu membawa kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ternyata itu bahagian dari upaya kita meraih mahabbatullah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka sungguh Allah akan membimbing seluruh gerak, langkah, sikap, perbuatan dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapapun kita akan dalan, akan tetap istiqamah di atas as-siratal mustaqim sampai kelak akhir batas kehidupan kita sukses meraih keselamatan, kebahagiaan, husnul khatimah. Begitu jamaah, salah satu cara untuk meraih cinta mahabbatullah yaitu berupaya semaksimal mungkin mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin semuanya senantiasa berada di atas jalur syariat Nabi, mengikuti Nabi sehingga berkenan mendapatkan meraih cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa meraih rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hadis dinyatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Ketika kita mencintai orang-orang saleh, maka kelak pada hari kiamat pun kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan orang-orang saleh yang paling unggul, paling pertama tentu adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan rasul yang paling utama tentu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahagian dari upaya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai dan mengikuti ajaran syariat dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih-lebih kita diingatkan jamaah, pada 12 Rabiul Awal sebahagian besar umat Islam mengingat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekedar ingat kelahiran 12 Rabiul Awal. Jangan sekedar hafal. Jangan sekedar barangkali memperingati. Bukan itu tujuan. Bagaimana kita introspeksi,
Bagaimana kita melihat diri sendiri, muhasabah. Sudah sejauh mana kita, saya, kalian, semua umat Islam ini berupaya mengikuti ajaran, syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita kepada Allah perlu bukti, dan bukti itu adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buah dan hasilnya apa? Allah akan memberikan mahabbahnya, kecintaannya kepada kita. Sehingga di dunia kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Dan itulah kebersamaan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah senantiasa memberikan bimbingan bagi hamba-hambanya di dunia. Dan kelak pada hari kiamat kita akan dikumpulkan dan dibersamakan dengan orang-orang yang kita cintai. Betapa indahnya jamaah ketika kita berupaya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita wajib mencintai Rasulullah bahkan melebihi cinta kita kepada siapapun makhluk ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kita sebelum Nabi lebih dicintai daripada orang tua, lebih dicintai daripada anak, lebih dicintai daripada semua manusia, bahkan diri kita sendiri. Sudahkah kita berupaya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, bukan sekedar klaim ucapan semata? Sudahkah kita buktikan dengan mengikuti sunnah, syariat dan ajaran beliau? Jika demikian adanya, yakinlah Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan memberikan mahabbahnya, cintanya kepada hamba-hambanya yang senantiasa ikut cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan, keikhlasan dan taufiknya agar senantiasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti mengikuti agama ini dengan baik, dengan ikhlas dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa dan permohonan kita semuanya. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bi asma'ikal husna wa sifatikal ula nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taghfira lana wa tarhamna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq umara'ana wa ulama'ana wa ulati umurina wa ummatal Islam ila ma tuhibbuhu wa tarda. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.